Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya di pagi hari ini kita bisa bertemu ya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan ya, baik dari gangguan dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Contohnya dari luar diri kita adalah gangguan sinyal ya. Gangguan sinyal atau gangguan tidak punya kuota ya, itu mudah-mudahan bisa bisa diabaikan nanti ya. Nah, kalaupun gangguan nanti kita bisa bagaimana caranya agar kita tetap belajar walaupun tidak mengikuti Google Meet, tapi kalian tetap bisa belajar. Jadi bersyukur kalian yang bisa bertemu ya sekarang. Berarti satu kita punya sehat ya, diberi kesehatan. Keduanya kita masih bisa membeli kuota ya. Bapak juga ini memanfaatkan sekolah ya, kuota di sekolah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya sampai kepada umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah termasuk kita semua. Anak-anak yang berbahagia ya, semuanya sehat ya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah sehat. Iya. Oh ini channel Airin. Airin halo. Kemana nih Airin keluar lagi? Mudah-mudahan Airin sehat ya. Rapotnya sudah diambil belum? Airin rapotnya sudah diambil. Iya, Bapak tunggu kemarin ya. Diambil ya. Nanti biar tahu naik dan tidaknya. Jangan-jangan nanti tidak naik ya, tapi mudah-mudahan naik. Ya, mudah-mudahan Airin sehat Airin. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kalau yang lain sering ketemu ya, Airin baru kali ini Bapak ketemu dengan Airin. Ini mudah-mudahan Airin bisa terus berkomunikasi dengan kami ya, dengan teman-teman Airin. Dengan ini ada Ajam nih, Ajam keluar lagi nih, mudah-mudahan cepat masuk lagi. Ya Airin ya. Oke. Kita mengawali segalanya, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan hari ini sebetulnya kita akan membahas tema 1 ya, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Untuk Airin ikuti saja ya. Karena Airin udah tertinggal 2 subtema ya. Sekarang udah ke subtema awal lagi. Di ini dulu, di mute dulu saya. Sudah. Di mute dulu. Alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, kita sebelum tadi masuk ke pembelajaran 1 dan 2 pada subtema 3 ini, Bapak ingin membahas dulu, ingin tahu dulu kalian ya, tentang kalian bagaimana kesulitan dalam memasuki Google Classroom. Ya, karena kita tidak bisa tiap hari Pikom ya, tiap hari Pikom nanti ada masalah lagi di kuota ya. Nah, supaya ada yang permasalahannya apa saja, Bapak akan catat permasalahannya, nanti kita cari solusinya. Yuk, yang ada kesulitan dengan Pikom, dengan Google Classroom, silakan. Siapa? Langsung tunjuk tangan, nanti Bapak akan di unmute. Yang masih kesulitan masuk Google Classroom ke GCR, kita singkat dengan GCR ya, biar singkat GCR, Google Classroom. Jidan, ada masalah dengan Google Classroom? Tidak, Pak. Iya. Biasanya Pak sulit Farhan katanya, Pak tugasnya lewat Google Classroom sulit katanya. Tapi sebagian besar yang sudah masuk ya, contohnya Keisa, Sabta, ya, terus Paris, ya, apalagi Paris di scan terus ya fotonya sehingga foto itunya sehingga tidak berat ya. Kalau bisa dikurangi itunya ya, jangan sampai berat. Ada yang kesulitan coba siapa? Nggak apa-apa, Bapak, jangan takut salah, jangan takut ini kalau ada masalah.
Airin langsung ikuti ya, boleh di Google Classroom-nya, silakan nanti diundang ya semuanya ya ke Google Classroom ya. Waktu kamu masuk ke Yap. Google Classroom ada undangannya ya? Oh, Ya, nanti Pak. dikirim lagi undangannya ya ke apa? Ke Google WA Group. Ya, kalau tidak bisa disampaikan sekarang, nanti silakan kalian di WA Group kasih tahu apa sih kesulitannya. Nanti insya Allah akan Bapak kirimkan tutorial bagaimana memasukkan tugas-tugas melalui Google Classroom atau membuka video ataupun membuka materi dari Google Classroom. Oke, kita mulai saja ke subtema 3 ya, pada tema 1, pembelajaran 1 dan 2. Oke, kita lihat kalau ada yang sudah buka videonya belum tadi. Video Pak Nosra waktu tahun kemarin ya, tapi masih relevan dengan tahun ini. Ada yang membuka video, sudah membuka? Iya, kalau belum, nah sekarang kalau misalkan Sudah, mengikuti Pak. siapa yang sudah? Belum. Oh, belum. Sudah. Kalau yang belum. Video Bapak kali ya. Video Bapak. Oh, Akmal sudah, terima kasih. Akmal katanya sudah. Mungkin video Bapak yang pagi tadi ya. Video Bapak yang menyapa kalian. Bagaimana? Mau terus disapa gitu atau enggak usah? Bapak kirim video terus tiap pagi. Bagaimana? Halo? Terserah Bapak. Oh, terserah Bapak. Iya, Bapak sapa ya. Yang sekarang disapa dulu. SD Kojak. Bagus. SDN 1 Rangkas Bitung Barat. Cerdas, unggul, berkarakter, dan berwawasan besar. Dan berwawasan lingkungan, berwawasan besar. Oke, coba. Kojak Surasi. sehat, ramah, berprestasi. Ramah berprestasi. Oke. Nah, sebelumnya ya, sudah olahraga nggak pagi tadi? Sudah olahraga belum? Belum ya? Nah, kita gerakan dulu badannya. Seperti biasa, ada yang sudah hafal belum? Ada yang sudah hafal lagunya? Sudah hafal? Paris? Sabta? Enggak hafal. Airin ikuti ya, Airin. Yo. Boleh semua menyanyi. Ya. Akmal silakan ikuti ya. Naik turun. Andin ikuti naik turun. Ke kiri ke kanan. Naik turun. Naik turun. Ke kiri ke kanan. Ya. Diputar-putar. Dibalik. Diputar-putar. Kembali lagi. Naik turun ke kiri ke kanan. Yo, naik turun ke kiri ke kanan. Yo, diputar-putar ke belakang. Diputar-putar. Yo. Enak kan? Kenapa Ryan sedih? Ryan sedih kenapa? Ryan Pratama? Oh, sinyalnya ya. Sinyalnya agak kurang ini. Iya, oke. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Airin dipegang ya, HP-nya dipegang atau disimpan? Disimpan. Nah, jangan sampai dipegang, nanti pegal ya. Aduh, ini ada yang keluar. Oke, yuk. Terima kasih anak-anak Farhan ya. Nggak apa-apa kalau tidak dinyalakan juga videonya, ya. Kalian bisa mengikuti Bapak ya. Silakan di mute sekarang ya. Hari ini kita seperti biasa pada pembelajaran di tema 1 subtema 3 ini, pada pembelajaran 1 dan 2 ini tetap ada menentukan ide pokok. Nah, selama ini kalian hanya mengambil kalimat pokok sebetulnya. Ya. Padahal di dalam kalimat pokok ada ide pokok. Jadi bukan kalimatnya
pindahkan, bukan. Tapi ambil, misalkan gini. Contohnya kemarin ada tentang manfaat ya. Nah, jadi ambil ide pokoknya, bisa jadi manfaat rangka atau manfaat otot gitu ya. Ide pokok itu bisa pendek, tidak seperti kalimat ya. Ambil ide pokoknya, jangan diambil kalimatnya. Ya. Bapak nggak apa-apa, kemarin sudah Bapak lihat alhamdulillah ada yang masuk ya. Tapi dari kalian sudah bagus ya. Sudah Pak deduktif semua ya. Tetapi rata-rata Bapak lihat tidak salah kalian tidak. Tapi belum terbiasa ya mengambil ide pokoknya. Bukan kalimat pokok ya. Kalimat pokok itu dari kalimat awal itu tak ya, kemarinnya kalimat awal atau kalimat terakhir itu namanya kalimat pokok. Nah, dari kalimat pokok ada di dalamnya ada ide pokok. Ya. Jadi ide pokok ada di dalam kalimat pokok, tapi bukan satu kalimat penuh, bukan. Diambil intinya istilahnya dari kalimat pokok itu ide pokoknya. Nanti kita sama-sama ya buka. Nah, kita buka ya. Oke. Biar tidak salah pemahaman tentang ide pokok. Nah, udah tampak di depan subtema 3 lingkungan dan manfaatnya? Siap, sudah. Sudah. Iya, ya. Di situ ada gambar apa saja? Tanah liat. Tanah liat. Ada gerabah ya, sedang dibikin gerabah, lalu hasilnya ya. Oke, nah itu pada halaman berapa sayang itu adanya? 22. 22 ya. Nah, kira-kira kalian bisa nggak? Ada yang masuk lagi? Kita admit dulu. Iya. Oke, kira-kira apa yang di situ gambar apa? Kira-kira dalam satu kalimat, boleh. Tunjuk tangan dulu. Boleh. Jadi yang lain mute, kalau yang mau menjawab silakan di-unmute. Iya? Siapa? Tunjuk tangan. Ada? Tentang apa itu gambar? Yo. Bisa Keisha? Silakan Keisha di-unmute. Tentang apa? Tentang membuat kerajinan dari tanah liat. Proses pembuatan gerabah. Iya, nah, tepatnya ya tadi udah bagus dari Sabta juga Keisha. Nah, yang tepatnya tadi ya adalah proses pembuatan gerabah. Kalau di kita biasanya keramik sebenarnya ya, keramik. Proses pembuatan gerabah. Nah, siapa yang akan tahapannya apa saja sih? Nah, yang ada di gambar tahapannya bagaimana? Silakan, boleh yang lain. Keisha sudah tadi, Sabta sudah, siapa yang lain? Coba tahapannya dari gambar tersebut saja, jangan kemana-mana dulu. Tadi kan inti cerita atau dari gambar tersebut, inti cerita dari gambar tersebut adalah proses membuat gerabah atau proses pembuatan gerabah. Nah, sekarang tahapannya apa saja sih? Ya, tahapan ya atau proses. Ya, silakan. Siapa yang bisa? Oke, jangan takut salah. Yang salah sudah di penjara. Ryan, ayo semangat Ryan. Ayo, Ryan Pratama Putra. Akmal, silakan bisa. Aduh, Farhan, Paris. Aduh, Paris. Enggak juga. Jidan, siap? Oke, bolehlah Keisha sama Sabta, boleh. Nah, apa kira-kira tadi kan intinya adalah proses pembuatan gerabah. Sekarang apa itu di gambar itu ada semacam tahapannya, silakan. Ya, boleh Sabta, boleh Keisha. Tadi berani ya. Beraninya harus dimunculkan ya, keberanian untuk menjawab, keberanian bertanya dari sejak sekarang. Bukan Pak, tadi gak kedengeran. Oh, boleh Sob. Silakan Paris, apa? Boleh Paris di unmute. Tadi bagian apa?
Ya. Kayaknya kalau kita di kelas lucu ya. Bikin gemes nih Paris. Jadi Paris digambar, kedengaran sekarang ya, digambar ada apa tuh, gambar apa tuh Paris? Tadi tidak terdengar kan? Kira-kira gambar apa di depan? Gerabah. Proses Sama tanah liat. pembuatan gerabah ya. Silakan. Nah, di situ ada beberapa gambar kan? Nah, kira-kira Paris bisa menyebutkan enggak prosesnya? Ya, pertama apa, kedua apa, ketiga apa? Enggak, Pak. Enggak. Oh, Tanah boleh. menjadi gerabah yang belum diwarnakan, yang terakhir yang sudah diwarnakan. Oh, gitu. Alhamdulillah ya. Kalau di Ada yang lain? Muncul tidak gambarnya? Muncul. Oke. Apa coba? Dari ketiganya satu, ada tumpukan apa itu? Nah, Bapak akan ini di tumpukan tanah liat. Jadi bisa kalian buat kalimat ya. Tanah liat diambil dari, misalkan dari pelataran rumah atau dari halaman, dikumpulkan lalu diremek-remek lah, istilahnya diadon ya. Kalau kue suka diadon dulu agar ke tingkat elastisnya lebih tinggi ya. Nah, ini gambar yang ini adalah pengumpulan apa? Pengumpulan tanah liat. Yang kedua, mengadon atau apa istilahnya? Nah, ini tanah liat dijadikan, diputar lalu diputar ya, pernah lihat? Kalau yang membuat gerabah itu ya pakai meja putar ya. Nah, itu ini sedang prosesnya membuat gerabah. Lalu ketiganya apa, gambar apa ini? Gerabah yang sudah jadi dan sudah diwarnakan. Iya, gerabah yang sudah jadi dan siap digunakan dan sudah diberi warna. Ada yang putih, coklat, tapi ada yang warna istilahnya original ya, warna tanah liatnya juga tinggal di pernis ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, lanjut. Kita langsung ke pembelajaran 1. Ayo amati. Nah, tadi adalah gambar ilustrasi. Oh, ada yang masuk lagi, alhamdulillah. Siapa nih? Oh, Alfa. Halo Alfa. Halo Alfa. Alfa, bisa masuk? Terdengar Alfa? Apa? Iya, sehat Alfa? Iya, kita lanjut ya Alfa ya. Oke, kita lanjutkan lagi karena sudah iya. Oke. Nah, ayo amati ilustrasi gambar sebelumnya ya. Buat cerita berdasarkan gambar tersebut. Kira-kira tadi apa ide pokoknya? Idenya tadi gambar tadi apa? Ide pokoknya? Kita tulis sedang ya. membuat gerabah. Hah? Apa? Sedang membuat gerabah. Proses. Gerabah. Nggak bisa nulis ya di sini. Sebentar. Kok nggak bisa nulis ya? Kita coba. Oh, ini diklik dulu ya. Lalu kita klik. Sebentar. Yang mana ya untuk menulis? Sebentar, agak kesulitan. Oh, fine ini mah. Di mana? Ini kita coba. Oh, bukan juga ya. Delete. Kayaknya ini. Oh, Paint juga. Sebentar ya. Bapak baru memakai yang ini. Ini untuk menunjuk ya. Pakai Adobe Reader yang baru. Sebentar ya, sambil cek. Tapi udah ada nanti di ini ya. Mana untuk menulis. Tapi bisa dilihat ya. Bisa dilihat gambar. Bapak lagi bergerak-geraknya juga bisa dilihat. Bisa. Bapak baru memakai ini. Udah lanjut aja. Kira-kira tuh turun lagi. Sebentar mau ngetik ya. Oh, ini ya. Sebentar, ada hand.
Prekursor. Agak kesulitan ya. Coba, turun lagi ya. Oke, ide pokoknya ya tadi proses pembuatan gerabah ya. Proses pembuatan gerabah misalkan ya. Lalu kalian buat di sini berdasarkan gambar yang tadi. Contohnya apa tadi? Ada gambar apa tadi? Halo? Gambar tanah Proses pembuatan gerabah. Nah, proses pembuatan gerabah ya. Kalian apa namanya? Ditulis di sini ya. Di antaranya nanti ada cerita berdasarkan gambar. Silakan dibahas ya. Di situ diketik di sini untuk latihan. Nah, di antaranya ide pokoknya sudah muncul tadi ya, yaitu proses membuat gerabah. Kok nggak muncul ya ini Cak untuk mengetiknya? Nah ini coba. Ya. Proses pembuatan gerabah misalkan ya. Gerabah. Kayaknya kecilkan aja dulu. Simpan di sini. Bisa ya? Kelihatan ya? Nah, di sini ya. Oke, alhamdulillah bisa. Lalu di sini kita ambil lagi. Silakan, misalkan tadi awal dari pembuatan apa tadi? Awalnya tanah liat. mengambil tanah liat di kebun misalkan atau di tanah yang gembur misalkan ya atau dan sebagainya. Mengambil tanah liat awalnya apa? Oh, dininya pembuatan gabah, proses pembuatan gerabah diawali dengan apa? Mengambil tanah liat. Dengan mengambil tanah liat, ya titik misalkan. Tanah liat, huruf besar ya awalnya. Tanah liat yang, ke bawah tidak bisa ke bawahkan aja ya. Nah, tanah liat yang sudah tanah liat yang sudah ada, ya, di apa? Di adon ya, di adonan, dibuat adonan. Tapi kayak seperti kue ya, dibuat adonan agar tanah tersebut bagaimana? Terbentuk menjadi gerabah. Bukan, di ini dulu kayak di adon dulu, di apa namanya? Supaya kekenyalannya atau kelenturannya ya, tanah tersebut kelenturannya pas gitu ya. Jadi mudah dibentuk gitu ya. Seperti kita membuat apa tuh anak-anak dulu. Dari yang dimasukkan ada warna biru di gini-gini itu apa itu? Apa ya? Pernah anak-anak musim itu dibuat Lilin. Plastisin. Plastisin betul ada, tapi ada lagi satu lagi yang ada ke nyala-nyala itu. Apa ya? Anak-anak suka dimasukkan ke dalam kotak-kotak kecil lalu diambil oh ada yang masuk nih, alhamdulillah. Bukan lem, bukan. Apa coba? Kalau Pak. Anak-anak, biasanya anak perempuan tuh seneng membuatnya dari ada tepung, ada Lem. apa? Slime, ya slime, iya, slime ya. Kan bener. Bapak lupa slime ya. Nah, ini proses pembuat Kelem selain apa? Ya, pakai lem, slime ya, slime, pakai S, slime. Nah, proses pembuatan gerabah diawali dengan mengambil tanah liat yang sudah ada dibuat adonan agar tanah tersebut sesuai apanya? Kelenturannya ya, kelenturan atau apa ya istilahnya? Bukan kelenturan sih. Kelenturannya atau yang lainnya ya, dan seterusnya kalian jelaskan. Lalu dibentuk ada yang celengan ya,
ada yang dibentuk dengan tempat pas bunga dan sebagainya. Silakan kalian ceritakan ya, membuat. Lalu ke bawahnya lihat. Nah, silakan kalian pas cek ya, dan sebagian dibaca. Nah, sekarang ayo kita membaca di sini. Nah, gerabah dari Pulau Madura. Silakan. Nah, seperti biasa kalau sudah membaca seperti ini, kita akan disuguhkan dengan bagaimana mencari ide pokok ya. Nah, silakan. Dari kalau pada paragraf pertama, silakan. Ada yang tahu paragraf pertama nih? Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Oke. Ambil ide pokoknya apa? Ayo, ide pokok dari kalimat tersebut. Nah, ide pokok kan ada dalam kalimat ya. Nah, ide pokok. Nah, ini ide pokok ini nih. Warisan karya budaya. Nah, Salah satu karya budaya. iya, warisan karya budaya dari ya yang dibuat secara tradisional. Boleh. Coba boleh ditulis ya. Nah, dari kalimat pokok ada ide pokok. Berarti warisan karya budaya yang sangat tua ya. Boleh. Atau gerabah merupakan warisan karya budaya yang sangat tua. Boleh ya. Yang terpenting di dalamnya ide pokok tersebut ada di dalam kandungan. Ada yang masuk lagi sebentar. Siapa nih? Ya, lanjut ya. Rania udah masuk ya, Rania? Rania? Iya Pak, udah. Oke, ya. Nah, ini yang Bapak kasih warna biru, ya, dikasih warna biru ini bukan ide pokok, tetapi kalimat pokok, ya. Nah, di dalam kalimat pokok ada ide pokok. Nah, jadi kalian tidak harus tulis semuanya, ambil ide pokoknya. Contohnya di sini, kan adalah gerabah. Nah, jadi kamu bisa begini, gerabah merupakan salah satu warisan karya budaya yang sangat tua. Boleh gitu ya. Paham? Nah, bisa jadi tiap ide pokok yang ada di dalam ini redaksinya berbeda ya dari setiap orang. Nah, kalau kalimat pokok mungkin ini sudah ada. Tetapi ide pokok mungkin kalian bisa dengan cara tadi. Gerabah ya, merupakan salah satu warisan karya budaya yang sangat tua. Ya, boleh ya? Halo, paham? Nah, yang lainnya adalah kalimat penjelas atau pengembang. Ya, istilah lainnya kalimat pengembang. Gerabah juga sebenarnya di atas sudah jelas. Oke? Jadi yang pertama ide pokoknya apa tadi saya? Ide pokoknya bisa? Ide pokoknya. Ada yang bisa? Rania silakan. Apa ide pokok pada paragraf pertama? Halo? Warisan karya gerabah, warisan karya budaya yang sangat tua. Boleh. Tepuk tangan untuk Rania. Nah, sekarang kita lanjut ke ide pokok pada paragraf kedua. Silakan. Nah, ini kita cek dulu. Nah, ini kalimat pokoknya ya. Biasanya kalimat pokok ada kalau di sini di awal ya. Silakan. Apa ide pokok dari kalimat pokok berikut yang Bapak kasih warna biru? Iya. Apa ide pokoknya? Situs-situs kebudayaan pada purbakala. Nah, situs-situs kebudayaan dan purbakala di sini ya. Nah, banyak dijumpai ya gerabah di situs-situs kebudayaan dan purbakala. Boleh gitu ya. Gerabah banyak gerabah dan atau tembikar ya difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga.
Nah, di sini boleh gini. Fungsi dari gerabah dan tembikar. Boleh itu ya. Fungsi dari gerabah dan tembikar. Oke, bisa dipahami? Halo? Bisa. Iya, Bisa. jadi ada yang masuk lagi ya? Aduh, jadi ini ya. Oh, oke, kita lanjut. Jadi fungsi gerabah atau tembikar ya pada situs-situs kebudayaan dan purbakala. Jadi tidak seluruh kalimatnya ya, kalian ambil pokok-pokoknya. Oke, lanjut. Atau fungsi dari gerabah dan tembikar banyak dijumpai. Sebentar, apa? Oh, ini lagi Google. Pisahkan ya. Maaf ya tadi ada teteh Ibu Wati ya. Nah, itu ya. Nah, jadi yang lainnya adalah kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ya, jadi ide pokok tidak ulangi lagi, khawatir kalian, wah terus Pak kalimatnya, ya itu kalimat pokok, tetapi di dalam kalimat pokok ada ide pokok. Ya, oke lanjutkan. Nah, sekarang pada kalimat ketiga, paragraf ketiga, ada yang bisa? Silakan, jangan takut salah. Bapak juga yang penting kalian sudah berani dulu mengungkapkan ini ya, apa namanya? Gerabah untuk difungsikan ya. sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat. Apa? Ulangi. Ya, jangan terlalu cepat. Gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat. Oke, masyarakat setempat di Pulau Madura, karena di sini udah ada Maduranya ya, di Pulau Madura, ya. Gerabah dibuat untuk difungsikan oleh masyarakat di Pulau Madura, boleh gitu ya, Paris, Sabta ya. Oke, bisa yang lainnya ya, ikuti. Lanjut untuk paragraf yang keempat. Nah, ini sampai sini ya. Sampai Bangkalan. Nih. Daerah-daerah di Madura penghasil gerabah. Ya, bisa? Apa? Coba ulangi tadi yang Bapak sampaikan. Daerah-daerah di Madura menjadi penghasil yang menjadi penghasil gerabah. Udah sampai situ ya. Nah, itu adalah ide pokoknya. Nah, dibuat kalimat pokok. Nah, seperti ini. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti Mandala, Andulyang, Dukor, Rubaru, ya, Yangkatan, Kyangnyang, Baragung, Pademawa, Delpeyang, namanya lucu-lucu ya, dan Blega Bangkalan, ya. Jadi kalian tinggal menulis gini ide pokoknya. Ide pokoknya adalah, ulangi lagi tadi, boleh siapa? Paris, ulangi lagi ide pokoknya tadi. Yang tadi, Pak. Iya, yang Bapak sampaikan. Ide pokoknya dari kalimat pokok ini. Gak kedengeran, Pak, soalnya fokus ke buku. Oh, fokus ke buku. Aduh. Ya, ini kan ada ya. Paragraf yang keempat coba lihat di buku, boleh. Nah, di sini adalah kalimat pokok. Nah, sekarang ambil ide pokoknya. Idenya adalah ya daerah-daerah di Madura yang menjadi penghasil gerabah. Oke, siap? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang lainnya juga apa namanya? Yang lainnya adalah kalimat penjelas. Nah, sekarang paragraf yang kelima. Nah, di sini tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Iya, jadi ini bisa semuanya diambil. Memang pakai gitu. Jadi tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Boleh, ya. Itu ide pokoknya. Jadi tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Atau ini udah pokok banget ya, dibuat kalimat juga. Oke, lanjut.
yang ke-6 ya. Nah, di sini yang ke-6, kalimat pokoknya sampai sini. Bapak baca juga, silakan. Perjanjian kerja. Ayo. Apa? Silakan ambil. Nah, di sini kalimat pokoknya adalah di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Ayo. Nah, kayaknya ini apakah di atas atau di bawah ya? Coba lihat di bawah. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, oh bukan berarti. Nah, Induktif, berarti Pak. Induktif. apa? Iya. Atau deduktif nih, lihat. Sama enggak? Coba. Nah, kalau ini deduktif, kalau ini induktif, coba dibaca dulu. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar. Oh iya, ini induktif ya. Berarti apa? Nama kampung di Madura disesuaikan dengan nama jenis tembikar ya. Oke, ya. Atau spesialisasi dan cirinya nama kampung disesuaikan dengan nama jenis tembikar. Berarti ini ya. Nah, bisa. Nah, jadi di antara daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian. Nah, itu jelaskan ya. Berarti induktif untuk yang keberapa ini? Bawah ya? Yang ke-6. 7 atau ke-6? Yang ke-6, kita ulangi lagi. 1 ya. 1, 2, 3, 4 ke bawah. 4. Oh, tadi ini enggak di ini ya. Oh, udah. 4, 5, 6. Iya. Pas ke-7 adalah ini. Yang ke-8. Siapa yang bisa ke-8? Yang terakhir ya. Oh, masih banyak. Berarti ke-8. Yang ke-8 apa? Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang ini. Berarti apa? Alat-alat tradisional pengrajin gerabah di Madura. Boleh? Ya. Jangan jadi pada zaman Putus-putus nih, siapa? Putus-putus. Pak, maaf, suara Bapak putus-putus. Oh, suara Bapak putus-putus juga. Banyak yang make kali ya. Ya udah. Jadi ini kita lanjut aja langsung ya. Berarti ini adalah alat-alat tradisional yang digunakan pengrajin gerabah Madura. Ya. Oke. Nah, langsung semuanya tuh udah dituliskan. Nah, ini gambarnya ada. Nah, di sini. Berarti apa ini yang ke-8? Ke-9, ke-8? Ke-8 ya. Proses pembuatan gerabah ya, proses pembuatan gerabah. Oke? Ya. Jadi yang terakhir adalah ide pokoknya proses pembuatan gerabah. Nah, itu ya. Oh, masih ada panjang banget ya. Nah, ini masih ada. Kira-kira ini induktif deduktif nih. Manfaat keberadaan pengrajin gerabah di Madura telah banyak memberikan manfaat. Oh, manfaat. Ayo, yang bisa? Manfaat keberadaan pengrajin gerabah di Madura. Ya. Oke, lanjut. Berarti deduktif ya. Sekarang yang terakhir, kayaknya terakhir ini. Ada yang bisa terakhir? Coba. Deduktif atau induktif nih? Deduktif. Deduktif ya, coba. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi
dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Ya. Iya, jadi apa ide pokoknya? Meski gerabah masih tetap diproduksi, Yo, tangannya dihadapkan pada modern. nah itu kalimat pokok itu. Ide pokoknya apa? Apa ide pokoknya? Ayo, ide pokoknya apa dari kalimat itu? Dalam perkembangannya dihadapkan pada Nah, perkembangannya mendapatkan apa? Perkembangannya mendapatkan pada produk-produk kira-kira modern. ya dihadapkan kepada produk-produk modern. Jadi perkembangannya tersendat ya, perkembangannya tersendat karena dihadapkan pada produk-produk modern. Ya, jadi ada tersendatnya itu, ya, mendapat kendala. Ya, oke. Jadi ini kalimat pokok. Nah, kalian sambil ini diisi sama kalian di sini, ya, dimasukkan. Ada 11 paragraf ternyata ya. Ada 11 paragraf. Kamu tinggal memasukkan ide-ide pokoknya saja. Ya, oke? Bisa dipahami? Boleh mengikuti. Disalin. Iya, disalin aja, tapi belum tentu dikirimkan nanti ya, bukan ini. Nanti kita cari yang paling ini ya, yang paling bisa di. Nah, lalu ini ada apa nih? Agak ini. Halo. Halo. Ini ada gresek. Oh, udah. Oh, tadi di Sabta ya? Gresek-greseknya. Ya, oke, lanjut lagi ya. Kita mulai lagi. Maksudnya nanti tugasnya dari Bapak. Kalian hanya mengecek. Boleh lihat video juga ya. Di video biasanya suka ada penjelasan lagi ya. Kalau kalian kurang kurang jelas, silakan di video ada dijelaskan kembali ya. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, di sini tanah liat yang banyak kegunaannya. Nah, ini ide pokoknya. Ya, ide pokoknya ini tanah liat banyak kegunaannya. Ya, silakan dikembangkan oleh kalian di sini. Misalkan ini ide pokok. Wah. Ya, tanah liat, kegunaan tanah liat adalah bla 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 bla, bisa ditulis di sini ya. Untuk membuat tembikar, untuk membuat genteng, untuk membuat apa lagi? Ya. Silakan ditulis di sini ya. Kan di sini mah ide pokoknya saja ya. Silakan kembangkan di sini ya. Bisa nggak mengembangkannya? Nah, coba nanti Bapak akan cek ya, bagaimana mengembangkannya. Kasih contoh dulu. Ya, Bapak akan kasih contoh dulu. Sebentar. Yuk, kalian ada yang bisa menulis dulu, silakan. Nanti ide pokoknya akan Bapak inikan. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana? Ide pokoknya sudah ada. Tanah liat banyak kegunaannya. Halo? Halo? Ya, Pak. Halo. Halo? Ada yang masuk ya? Ya. Halo? Halo. Suara Bapak kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, alhamdulillah. Sekarang jam berapa? Oh, 5 menit lagi jam 9. Aduh ya. Bagaimana? Ya, teruskan aja dulu ya sebentar ya. Oke. Kita tadi kan kalau jam 8 pas, nah kita akan cepat selesai ya.
Oke, kita lanjut ya. Halo. Oke, halo. Bapak akan kasih ya ininya ya. Sebentar. Contohnya akan kasih Bapak. Nih. Kita akan masukkan. Keluar. Halo, pada keluar nggak ini? Enggak kan? Halo? Sinyalnya kacau ini. Masih Pak, masih pada ada. Nggak tahu, Pak. Oh. Masih Enggak, ada. suara Bapak ada nggak? Ada. Ada suara yang masuk nggak? Ada suara yang masuk nggak? Oke, kita lanjut aja ya. Oke, nah nanti dikembangkan di sini tanah liat banyak gunanya, silakan ditulis di sini ya, tanah liat sebagai apa. Lalu proses pembuatan gerabah, silakan seperti apa? Ditulis di sini ya. Halo. Satu orang saja. Kedengaran kan? Oke. Silakan di-unmute lagi, biar jelas. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini silakan terangkan. Nah, ini ide pokoknya sudah ada, tanah liat banyak kegunaannya. Kalian catat, tanah liat banyak kegunaannya seperti membuat apa gitu. Ditulis koma di sini ya. Lalu proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Nah, tadi kan ada di bacaan ya. Kalian bisa memasukkan dari di sini proses pembuatannya, bisa ngambil dari. Nah, di sini ya, proses pembuatan gerabah. Silakan dilihat dari sana. Nah, lalu iya, kalimatnya diganti, jangan sampai sama. Lalu macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat, ini ide pokoknya. Macam-macam peralatan yang dibuat dari tanah liat dan selain gerabah, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat adalah bla 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 bla, kalian tulis di sini. Nah, ini wah, ya ada yang harganya 343 juta ya, ini bacaannya. Oke, lanjut dan seterusnya ya, silakan kalian dipelajari. Nanti tugasnya belum disampaikan, baik di Google Classroom maupun di sini ya. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 2. Wah, tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan nih. Ya tangannya, ya kakinya. Kakinya untuk apa? Bergeraknya untuk apa? Ada yang bisa? Kan itu si meja putar itu diputarkan oleh kaki. Dan tangannya membentuk. Iya. Jadi memutarkan ini ya. Nah ini. Wah, tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan. Dan terampil membentuk. Apa? Gak pegel. Maksudnya siapa yang pegal? Kaki. Berikutnya teh. Ini nggak pegel bikinnya emang. Oh, dikira kamu yang pegal. Ya, namanya udah pekerjaan, pasti dipelajari ya, supaya tidak pegal. Mungkin olahraga dulu ya, warming up dulu kakinya, lalu ya. Nah ini seperti ini, kaki, tangan ya. Nah, Bapak juga ini pegel ya, matanya lihat komputer, tapi lama-lama ya sakit mata juga ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini bacaannya dibaca saja kalian ya. Nah, ini yang sedang proses membuat gerabah gambarnya. Silakan dibaca ya. Nah, kenapa ini ada gambar kakek-kakek ya? Nah, kakek-kakek kenapa membungkuk nih? Karena si pedak tadi yang membuat itu juga terus-terusan seperti itu, ya. Misalkan yang suka mengangkat beban dan sebagainya, terus seperti itu. Atau kamu duduknya suka tidak benar, maka akan terjadi seperti kakek ini, ya. Penyakit salah pada otot, ya, pada tulang. Nah, macam-macam kelainan pada organ gerak pasif tulang, ya. Di antaranya adalah, nah ini nih ya, di antaranya adalah apa? Osteoporosis, tulangnya keropos. Pernah nggak kalian melihat
kayu yang bolong-bolong, pas dipijit meropos. Pernah. Nah, tulang ini juga seperti itu. Pernah. Yang penyakit yang sering ini ya, yang tidak pernah olahraga, yang tidak pernah makanan-makanan yang untuk membentuk tulang kalsium, ininya tulangnya keroposnya. Namanya apa penyakitnya? Osteoporosis. Biasanya kalau yang sudah tua ya, nah ini akan yang udah tua yang bungkuk ya, itu biasanya udah terkena osteoporosis. Lalu yang keduanya fisura, retak tulang nih. Ada patahan di kaki ya, yang sulit biasanya sudah tidak bisa berjalan ya, harus di ini. Nah, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang kaki akibat kecelakaan nih ya. Nah, lalu ini ada lordosis. Nah, ini biasanya yang duduknya suka seperti ini nih. Kamu duduknya seperti ini enggak? Malah tiduran ya? Iya, kalau duduknya ini nih bengkok ya. Kelainan tulang. Emang nggak kayak gitu, pegel. Harusnya duduknya yang benar kayak Bapak nih sekarang nih. Kamu lihat gak Bapak duduknya? Tegak ya. Nah, kalau Bapak duduknya gini nanti duduknya kayak gini. Nanti Bapak begini ya. Ya. Jadi nah itu namanya lordosis. Ada kiposis. Kita lihat ya, ada kiposis. Nah, kiposis yang bawah. Jadi bungkuk. Pernah lihat orang yang bungkuk? Seperti ini nih. Nah, ya, bungkuk seperti ini. Nah, ini namanya kifosis. Yang satu Saya lagi kalau belajar suka kayak gitu, Pak. suka gini. Makanya tempat duduknya harus diperbaharui atau cara duduknya harus diperbaharui ya. Oke. Nah, ini skoliosis. Nah, ini udah lihat? Nah, ini yang suka melengkung ya. Yang duduknya minggir gitu, itu skoliosis. Oke, dipelajari ya. Ada pertama apa tadi? Osteoporosis, tulang keropos. Ada fisura, retak tulang. Ada lordosis, ada skoliosis, ada kiposis. Beda-beda ya. Nah, kalau ini biasanya sebelah, ya tinggi sebelah. Kalau kamu suka ikut sholat berjamaah, ada yang pundaknya sebelahnya naik. Ya, lihat suka gini, lihat ya. Atau kepalanya agak gini. Nah, itu kesalahan duduk lama ya. Atau tidurnya suka melenceng dikit. Nah, itu biasanya menimbulkan penyakit pada tulang. Oke, nah ini. Kira-kira ini apa? Yang ada di bawahnya lordosis ya. Lordosis nyentre bujurnanya. Kalau ini bengkok, ini ada suara apa ya? Kiposis nih, ya. Mesin cukur kali, Pak. Hah? Ayo, sebentar lagi ya kita ikuti yo. Terus, nah, silakan sikap duduk kalian yang harus yang benar dan sehat. Sikap duduknya tegak, lalu usahakan di belakangnya ada tempat duduknya ya, ada senderannya ya. Nah, biar kalian tetap tegak dan tidak menjadi. Nah, dari bacaan tadi, dari bacaan tentang posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat, silakan kalian masukkan ke dalam ini, ya. Ide pokoknya apa, ya? Seperti tadi, bukan kalimat pokok yang dimasukkan, tapi di dalam kalimat pokok ada ide pokok. Masukkan ya. Nah, ini insya Allah jadi tugas nih. Tugas kalian pada pertemuan yang kedua nih ya. Pada pembelajaran 2, nah ini memasukkan ide pokok untuk bacaan tentang apa bacaannya? Posisi dan sikap duduk yang benar. Oke? Paham? Nah, ini tugasnya halaman berapa saya? Untuk pembelajaran 2 halaman 138. Boleh ditulis di buku karena banyak ini sampai 9 paragraf ya. Kalau di buku ini jadi 2 halaman. Tetapi kalau di buku catatan kalian bisa 1 halaman juga cukup. Ya. Paham? Halo? Oke, nah ini untuk gambar cerita nanti ya. Oke, untuk pertemuan yang pertama, itu untuk pertemuan kedua ya, pembelajaran kedua.
untuk pembelajaran 1, lihat ke atas lagi ke halaman awal. Silakan lihat pada halaman awal apa di sini. Kayaknya cukup. Oke, lihat dulu ya. Kalau halaman awal hampir sama kayaknya ya. Iya, kalian gini aja ya. Untuk yang pertama kalian silakan. Untuk pertemuan pertama, lihat. Berarti gini aja, yang pertama kalian ide pokok pada 127 dan 108. Ide pokok ya. Halo. Bisa dipahami? Kita ganti ya. Tugasnya untuk pertemuan pertama, halo, pembelajaran 1, kita balik ya. Kita balik. Silakan diisi ide pokok di halaman 127 dan 128. Oke? Itu tugasnya. Boleh di buku catatan agar 1 halaman ya. Nah, untuk yang keduanya adalah, siap ya? Untuk keduanya akan Bapak tulis di ini. Kita lihat, akan ditulis di Word ya. Siap. Untuk tugas yang kedua. Untuk tugas kedua, Bapak akan tulis di Word. Bisa kelihatan Word-nya enggak? Ada Word enggak? Ada di depan ada ini enggak? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Kita tutup dulu ya yang ini. Apa namanya ini? Nah, sharing ininya tutup dulu. Nah, tugas yang kedua, tadi sudah yang 1 halaman berapa sayang? 127 dan 128 ya? Ya, Pak. Ya. Nah, tugas yang kedua, Bapak akan tulis di Word ya. Sebentar. Muncul tidak? Muncul lah. Insya Allah muncul. Nah, tapi hurufnya akan diperbesar dulu ya, sebentar. Berapa ya? 20 kayaknya besar. Kita lihat dulu, diperbesar dulu. Nah, waduh, kegedean sekali ya. Biarin, Oke. Pak. Besar sekali ya. Oke, yang kedua adalah siap. Nah, silakan. Jelaskan. Kelihatan nggak tulisan Bapak? Jelaskan. Sambil ini. Jelaskan macam-macam kelainan ya, organ gerak pasif berikut. Oke ya. 1, apa tadi? Fraktura ya. 1, fraktura. 2, osteoporosis. Ya, yang kedua osteoporosis. Yang ketiga fisura. Yang keempat lordosis. Yang kelima kifosis. Yang keenam skoliosis. Yang ketujuh, ada lagi nggak? Ada, sebetulnya ada skoliosis ya, ada kayak rahitis ya, tapi ini udah nggak usah ya. 6 saja ya, 6 saja. Tanpa tidak? Halo, kelihatan sekali nggak tulisannya? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, nanti akan Bapak kirim ke
ke apa namanya? Organ gerak pasif itu apa? Tulang ya? Ya. Nah, tulang Bapak kirim. Nah, akan Bapak kirim ke ini, ke apa namanya? Kesek ngomongnya. Kirim ke Google Classroom ya, juga ke ini. Silakan. Ini untuk pertemuan kedua ya, yang tugas kedua. Oke, anak-anak, sampai sini ada pertanyaan? Halo, sampai sini ada pertanyaan? Paris, sudah nanya-nanya Pak sampai jam berapa? Oke, anak-anak, halo. Nah. Dam daram dam dam, dam. Coba ulangi. Dam daram dam dam. Dam. Iya. Silakan yang mau memotret potret karena Bapak tidak jelas di sini, Bapak juga terbalik. Ya. Oke, anak-anak. Kita simpulkan ke pelajaran hari ini adalah satu tadi mencari ide pokok. Jadi ide pokok bukan kalimat pokok ya. Ide pokok itu ada di dalam kalimat pokok ya. Paham? Ya. Kalimat ide pokok biasanya muncul di dalam kalimat pokok. Kalimat pokok adanya di dalam paragraf. Bisa di awal yang disebut dengan deduktif, bisa di akhir dengan sebutan induktif. Ya, jadi jangan salah nanti. Oh iya Pak Mas. Ide pokok itu ada di dalam kalimat pokok. Oke anak-anak, yang keduanya tadi tentang macam-macam apa? Penyakit tulang ya, penyakit pada tulang. Silakan dibahas. Itu saja, kita berdoa sama-sama yuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita sama-sama membacakan alhamdulillah. Suara saya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok ya. Besok ya, matematika. Oke. Anak-anak, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.